Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku yang saleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita dalam pelajaran PAI. Materi kali ini adalah tentang macam-macam sujud. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu kompetensi 3.7. 1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. 2. Menjelaskan ketentuan dan cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah memperhatikan video pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. 2. Menjelaskan ketentuan dan cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Untuk materinya, silakan kalian saksikan tayangan dari video-video berikut ini. Pemirsa sekalian, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang terus bersyukur pada Allah, maka Allah akan terus menambahkan nikmat yang lainnya kepada dirinya. Kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan kita dengan melakukan ketaatan. Namun jika nikmat itu besar dan nikmat itu adalah baru, bukan nikmat yang terus-menerus kita dapat, jarang-jarang kita mendapatkan nikmat tersebut atau kita selamat dari musibah yang besar, maka kita diperintahkan untuk melakukan sujud syukur. Sujud syukur di sini bentuknya adalah melakukan sujud dengan sekali sujud dan kita membaca doa saat sujud syukur tadi seperti doa saat kita sujud biasa. Inilah yang menjadi pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Namun perlu dipahami bahwasanya sujud syukur ini memang disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Namun kalau kita lihat dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, ini adalah untuk nikmat yang besar, nikmat yang baru didapat, bukan nikmat yang terus berulang. Bukan seperti nikmat nafas yang kita dapat setiap harinya. Bukan seperti nikmat sholat yang bisa kita kerjakan terus menerus 5 waktu misalnya. Atau bukan nikmat bangun malam ketika kita bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Namun yang dimaksud sini adalah nikmat yang baru, yang besar, yang bukan berulang terus-menerus. Perhatikan hadis dari Abu Bakrah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana disebutkan situ bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan suatu surur, suatu yang menggembirakan, beliau melakukan sujud syukur. Juga dalam hadis Abdurrahman bin Auf diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan sujud yang lama ketika itu, sujud yang panjang. Ketika ditanya kenapa, wahai Rasulullah, engkau melakukan sujud yang lama seperti itu? Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah memberitakan kepada beliau, siapa saja yang berselawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang berselawat. Dan siapa saja yang memberi salam kepada Nabi SAW, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada orang yang memberikan salam kepada beliau. Maka itulah yang mengakibatkan Nabi SAW melakukan sujud yang lama ketika itu. Maka kita lihat ini adalah nikmat yang besar, yang bukan terus berulang setiap waktunya. Maka perlu diluruskan apa yang dipraktekkan oleh sebagian kita yang mungkin belum memahami. Ada yang setiap kali habis sholat 5 waktu dia mundur ke belakang kemudian melakukan sholat sunnah misalnya, lalu dia setelah itu selesai salam dan dia melakukan sujud syukur. Di keadaan berikutnya lagi, sholat berikutnya lagi, sudah selesai sholat, dia melakukan sujud syukur. Maka seperti ini perlu diluruskan karena para ulama ketika menjelaskan hadis tadi, itu mengatakan ini adalah untuk nikmat yang besar, nikmat yang baru, bukan nikmat yang terus berulang.
Mudah-mudahan kita semakin bersyukur pada Allah, meneruskan ibadah kita, dan kita berusaha mengikuti apa yang jadi tuntunan Nabi SAW. Tidak membuat-buat ibadah baru, dan mudah-mudahan dengan syukur kita yang benar, kita akan terus mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Ingatlah kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan terus menambahkan nikmat bagi kalian. Demikian pemirsa, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah. Lurus dan dapatkan softnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an lan yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira, fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq, wal qamari idza ittasaq, لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kejadian yang Anda saksikan salah satu di antara contoh ketika ada makmum yang tidak paham tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan dan dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajdah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada, i'tazala syaitanu yabki." Ketika manusia itu membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, dia mengatakan, "Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar." Manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud dan dia mendapatkan surga. Sementara saya pernah diperintahkan untuk sujud dan saya tidak mau untuk bersujud, maka saya mendapatkan neraka. Dan tentang tata cara sujud tilawah, tata caranya sama persis sebagaimana sujud dalam sholat. Mengenai bacaannya juga sama seperti sujud dalam sholat. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian bisa juga kita tambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ketika terjadi perbedaan seperti ini, ada makmum yang dia tidak tahu kalau itu adalah sujud tilawah, dan ada makmum yang ruku, ada makmum yang mengucapkan subhanallah mengingatkan seolah-olah itu lupa padahal aslinya bukan lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Kaidahnya adalah semua makmum harus mengikuti gerakan imam. Sehingga dalam posisi seperti ini, makmum harus ikut gerakan imam meskipun dia tidak tahu kalau itu sujud tilawah. Meskipun dia merasa bahasanya itu adalah gerakan yang lupa padahal aslinya bukan lupa. Makmum ikut sujud bersama imam. Dan apakah ada keharusan bagi imam untuk mengumumkan sebelum sholat bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah ketika sholat? Jawabannya tidak harus. Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah
dan Nabi SAW tidak mengumumkan kepada para sahabat sebelum sholat. Seperti itu pula yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam melakukan sujud tilawah ketika terutama pada saat sholat subuh di hari Jumat karena mereka membaca ayat sajdah. Namun tidak ada pengumuman sebelumnya kepada makmum bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Meskipun jika di sana dirasa penting bahwasanya imam diharapkan untuk mengumumkan terlebih dahulu karena pertimbangan makmum yang masih awam atau makmum yang tidak tahu atau dalam rangka untuk menghindari perselisihan di tengah para jamaah, maka insya Allah imam bisa memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum sholat dan nanti mereka bisa melakukan sujud tilawah sesuai dengan yang disampaikan oleh imam. Selanjutnya bagi para makmum bisa mengikuti sujud tilawah bersama imam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kurang satu, kurang dua. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya, kita mengerjakan sholat duhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat. Maka kita memilih yang lebih sedikit, 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam sholat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat, dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat kita dikasih tahu Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silahkan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, adegan yang baru saja kita saksikan adalah salah satu di antara contoh bagaimana ketika orang tidak faham tentang sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh imam dan apa yang dilakukan oleh beberapa makmum sudah benar. Ketika imam sujud sahwi, makmum yang lain ikut sujud sahwi. Namun ada satu makmum yang dia tidak faham kalau itu sujud sahwi. Sehingga ketika imam melakukan sujud sahwi, makmum menyangka bahwasanya ini kesalahan. Sehingga dia ingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Dan terkait sujud sahwi dalam sholat berjamaah, kaidah yang berlaku bagi makmum adalah ketika imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum juga ikut sujud sahwi bersama imam. Karena makmum harus mengikuti imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah salah satu di antara contoh kejadian terjadinya perbedaan pendapat antara imam dengan makmum. Imam lupa melakukan tasyahud awal dan makmum mengingatkan dengan ucapan subhanallah, namun imam tidak mengikuti apa yang disarankan oleh makmum dan dia tetap berdiri. Bagaimana kesimpulan yang tepat tentang masalah ini? Yang pertama, tentang orang yang lupa tasyahud awal. Bagi orang yang lupa tasyahud awal, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia ingat setelah berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu kembali untuk duduk melakukan tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Selanjutnya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, jika dia teringat sebelum berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia balik duduk lagi dan melakukan tasyahud awal, lalu dia sempurnakan sholatnya dan tidak ada syariat untuk melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana ketika dia mengalami lupa pada waktu sholat jamaah, imamnya lupa, makmumnya mengingatkan? Kondisinya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Jika imam sudah berdiri sempurna dan makmum baru mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, maka imam tidak perlu kembali duduk dan makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Mereka berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Namun jika imam sudah diingatkan sebelum imam berdiri sempurna, sehingga ucapan subhanallah sudah diterima oleh imam sebelum berdiri sempurna, maka imam kembali duduk dan melakukan tasyahud awal. Kemudian makmum juga duduk tasyahud awal, selanjutnya selesaikan sholat dan tidak ada sujud sahwi. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW pernah kelupaan melakukan atau ketika sholat beliau tidak tasyahud awal. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengucapkan subhanallah dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk ikut berdiri. Kemudian beliau lakukan sholat sampai selesai. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam dan diikuti oleh para makmumnya, oleh para sahabat. Karena itu ketika terjadi seperti ini, maka makmum ikut berdiri bersama imam, kemudian sholat diselesaikan dan sujud sahwi sebelum salam. Semoga bermanfaat.
Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran yang Miss sampaikan pada hari ini. Pesan Miss, silahkan kalian baca kesimpulan materi pada hari ini dan catat materi pada buku tulis PAI dan dikumpulkan pada hari ini. Baiklah, kita tutup materi pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.